Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Today we will talk about Sattindriya, Sati, controlling faculty. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang yang namanya Sattindriya ya. Sati indriya, daya pengendali perhatian. We may translate mindfulness practice is ego upagato, staying alone. Adabi, having an effort. Abamado, not to be forgetful. Pahitato, directing the mind to the Nibbana, means not stopping in between. Jadi cara untuk belajar itu ada 4 ya. Pertama adalah eko upagato, artinya adalah tinggal sendiri, tinggal di tempat yang sesuai sendiri. Lalu kedua adalah mengerahkan usaha. Yang ketiga adalah apamado ataupun tidak lengah, selalu mengingat ya, selalu mengingat apa yang telah diajarkan. Yang keempat adalah mengarahkan pikiran ya, mengarahkan pikiran kemana? Ke nibbana ya. Jadi maksudnya adalah tidak berhenti di tengah jalan sampai kita mencapai nibbana. So what are the causes of a sati? To have a sati, one main cause is a tira sanya, firm perception. For example, if you are practicing anapana, you should have this perception strongly. There is a breath in front of nose. You should have this perception.
Jadi apa yang bisa memunculkan sati ataupun kesadaran ini? Apa sebab yang memunculkan sati atau kesadaran ini? Yang pertama adalah tirasanya ya. Tirasanya ini artinya adalah persepsi yang kuat ya. Jadi contohnya ketika kita melatih meditasi anapanasati, agar kita bisa memiliki perhatian yang kuat terhadap objeknya, kita harus memiliki persepsi yang kuat terhadap adanya nafas. Dia itu nafas yang ada di lubang hidung ataupun di atas bibir kita. In the same way, if you practice the four elements, there are the four elements in this body. You should perceive in this way, firmly. Begitu juga ketika kita melatih meditasi 4 unsur ya. Jadi kita untuk melatih meditasi tersebut, kita harus memiliki persepsi yang kuat bahwa tubuh ini memang terdiri dari 4 elemen tersebut. Another thing is to increase your sati. You should practice sati patthana. Kaya anupassana, sati patthana. So you should discern rupa as a rupa. Vedana anupassana, vedana as a vedana. Chaita anupassana, chaita as a chaita. Dhamma anupassana, phenomena as a phenomena. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan sati kita, perhatian kita ya, yaitu adalah dengan berlatih 4 sati patthana, 4 landasan perhatian ya, yaitu ada kaya nupassana, vedana nupassana, citta nupassana, dan dhamma nupassana. Untuk melatih kaya nupassana, perenungan terhadap badan, ini kita harus melihat rupa ataupun materi hanya sebagai materi. Untuk merenungkan perasaan, ini kita harus melihat perasaan hanya sebagai perasaan. Untuk merenungkan citta ataupun kesadaran, ini kita harus merenungkan kesadaran hanya sebagai kesadaran. Untuk merenungkan dhamma ataupun dhamma nupassana, kita harus merenungkan fenomena hanya sebagai fenomena. So anapana is under the kaya nupassana. Four element also under the kaya nupassana. It can be the object of sati. So we should train sati with these 4 objects. Kaya, citta, vedana, dhamma. Jadi kalau kita berlatih meditasi anapana, itu termasuknya di dalam kaya nupassana ya, perenungan terhadap tubuh. Ataupun kalau kita berlatih meditasi 4 unsur, ini juga termasuk ke dalam kaya nupassana, perenungan terhadap tubuh ya. Jadi untuk melatih sati, kita harus melatih dengan objek yang tepat, yaitu 4 objek yang tadi ya, perenungan terhadap tubuh, terhadap kesadaran, terhadap perasaan, dan juga terhadap fenomena. So sati is can function as a 4 sati patthana. Also sati bala, bhava sati, satindriya, one of a controlling faculty. Sati sambojjhanga, one of enlightenment factor. Samma sati, one of Eightfold Noble Path. Jadi sati ini fungsinya banyak ya, dan bisa diaplikasikan dalam banyak hal. Jadi sati itu termasuk ke dalam keseluruhan dari sati patthana, 4 landasan perhatian. Sati juga termasuk salah satu dari kekuatan ya, sati bala, kekuatan perhatian. Sati juga termasuk ke dalam indriya ataupun daya pengendali, sati indriya ya. Dan juga sati termasuk ke dalam sati sambojjhanga, salah satu dari 7 faktor pencerahan. Dan juga sati ini termasuk ke dalam salah satu faktor dari jalan mulia berunsur 8. There is one practice traditionally, sati sambojjhanga practice. So related to sati, related to wisdom. Jadi secara tradisional ataupun secara umum ada praktek yang dilakukan ataupun latihan yang dilakukan untuk melatih sati ini, yaitu adalah sati sampajanya. So it is related to 4 posture. If you are standing, you should know I am standing. If you are sitting, you should know I am sitting. Lying down, walking, speaking, and quiet. So you should know what you are doing. Have this kind of saying in the teaching, such as in Mahasatipatthana Sutta, Visuddhimagga, etc.
Jadi cara untuk melatih sati sampajanya ini secara umum ya, secara umum diketahui untuk kita mengetahui secara sadar, menyadari setiap gerakan kita, setiap postur yang kita ambil. Misalkan kita sedang duduk, kita mengetahui kita sedang duduk, ketika sedang berdiri kita mengetahui sedang berdiri, sedang berjalan, berbaring, sedang berbicara, ataupun sedang berdiam diri, kita mengetahui semua yang sedang kita lakukan ya. Ini cara berpraktek seperti ini kita bisa temukan di dalam Mahasatipatthana Sutta maupun di dalam kitab Visuddhimagga. So even an arahanta who is finished in practicing, so they need to practice about their bodily posture, bodily action, like to have a venerable, to be venerable. Bahkan untuk seorang arahat ya, seorang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat, yang telah menyelesaikan tugasnya, ya mereka ini biasanya tetap melatih sati sampajanya ini ya, mengetahui segala, menyadari dan mengetahui segala kegiatan yang mereka lakukan, entah mereka berdiri, duduk, berbaring maupun berjalan. Ini tujuannya adalah untuk membuat segala perilaku mereka itu terlihat indah. There are four types for that practicing. Number one is Sattaka Sampajanya. Whenever you trying to do, number one is should it be beneficial or not, you should think. Jadi dalam melatih sati sampajanya ini ada 4 tahapan ya. Pertama adalah Sattaka Sampajanya, ataupun sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus merenungkan dulu, harus mengetahui dulu apakah yang akan kita lakukan itu bermanfaat atau tidak untuk kita. For example, now you are sitting, if you want to get up, before getting up, you need to remember, should I get up or not? So, if it is beneficial, you should get up. If it is not beneficial, you should not get up. You should continue to sit. Jadi contohnya ketika sekarang Anda sedang duduk kan, ketika Anda sedang duduk, mungkin Anda ingin berdiri, nah tetapi sebelum berdiri Anda harus merenungkan dulu, apakah kalau Anda berdiri itu akan bermanfaat untuk Anda atau tidak. Kalau Anda merenungkan bahwa, oh ternyata kalau saya berdiri ini akan bermanfaat untuk saya, maka kita boleh berdiri. Tetapi kalau kita merenungkan bahwa tidak ada manfaatnya dari saya berdiri sekarang, jadi pada saat itu ya hendaknya kita lanjut duduk saja. In the same way, during meditation, if you want to change, so should I change or should not change? So it has to do based on benefits. So nobody can bend a long time, nobody can sit a long time. So based on benefits, if you have some amount of time already, so you will have a pain. So if it is beneficial, you should change. By changing, you can release some pain. At that time, you can focus your object. So changing a body is you should go based on benefit. Atau contoh lainnya ketika kita bermeditasi ya, mungkin setelah beberapa saat kita mungkin ada rasa sakit di badan kita ya, lalu kita merasa ingin untuk mengganti posisi tubuh kita, posisi duduk kita ataupun posisi badan kita. Hendaknya sebelum kita mengubah posisi kita, ya kita merenungkan dulu apakah dengan mengganti posisi ini akan mendatangkan manfaat atau tidak untuk kita. Jadi kalau misalkan kita merenungkan bahwa ada manfaatnya dari saya mengganti posisi ini, maka silakan Anda ganti posisinya dengan perlahan. Tetapi kalau Anda merasa tidak ada sebenarnya manfaat dari saya mengganti posisi tubuh ini, maka hendaknya ya tidak perlu mengganti posisi tubuh ini ya. Jadi kadang perenungan-perenungan seperti ini kita perlukan. Sebelum mengganti posisi kita merenungkan bahwa ya memang tubuh ini kalau kita diamkan untuk waktu yang lama, nanti dia pasti akan mengalami rasa sakit.
Kadang ketika mengalami rasa sakit yang tidak tertahankan, kadang kita harus mengganti posisi tubuh kita untuk bisa meredakan rasa sakit yang sudah terlalu tidak tertahankan itu. Jadi dengan mengurangi rasa sakit yang ada, kita pun akan bisa lebih baik untuk memperhatikan objek meditasi kita. Jadi kalau kita memiliki perenungan seperti ini, ya kita bisa untuk mengganti posisi tubuh kita didasarkan oleh keuntungan yang sudah kita renungkan. In the same way, how long you should sit, or you should be quiet, or you should speak. So you should go based on benefit. Begitu juga dengan bagaimana kita menentukan berapa lama kita duduk, itu juga kita harus mengetahui, kita menimbang-nimbang berdasarkan keuntungan ya, ataupun manfaatnya, ataupun apakah kita hendaknya berbicara atau berdiam diri. Ini juga harus kita renungkan, kita timbang-timbang berdasarkan keuntungan ataupun kerugian dari melakukan hal tersebut. So this kind of practicing is called Sattaka Samsenya, beneficial understanding benefits. Jadi pelatihan seperti ini adalah tahap pertama dari Sati Sampajanya ya, yaitu adalah Sattaka Sampajanya, mengetahui keuntungan dari setiap gerakan kita. Next one is Sabbaya Sampajanya, understanding suitable or not. So according to explanation, going to pagoda is beneficial. If you want to go to the pagoda, for example, before going you need to remember, you need to aware of yourself, should I go or not, beneficial or not. Going to pagoda is beneficial, going to Mahathera is beneficial generally, but sometimes pagoda have a ceremony, or in the near the Mahathera very crowded. So if you go, may have some touching with the audience. So for the bhikkhu, for the practitioner, sometimes it's not suitable to go. Beneficial, but this time not yet suitable. So if so, you should not go like that. And so this kind of awareness, remembering and wisdom, it is called Sabbaya Sampajanya. Lalu tahap kedua dari Sati Sampajanya ini ya adalah Sappaya Sampajanya. Ini artinya adalah merenungkan apakah yang akan kita lakukan itu sesuai atau tidak, pantas atau tidak untuk dilakukan ya. Jadi setelah merenungkan bahwa sesuatu itu bermanfaat untuk dilakukan, yang tahap pertama ya, setelah itu ya kita harus merenungkan apakah yang bermanfaat itu sesuai atau tidak untuk kita lakukan, pantas atau tidak kita lakukan, ataupun ini waktu yang tepat untuk melakukannya atau tidak ya. Contohnya misalkan ketika kita ingin pergi ke suatu pagoda ataupun kita ingin bertemu dengan guru kita ya, secara umum ini adalah suatu hal yang pastinya bermanfaat ya. Ke pagoda kita bisa mendapatkan banyak kusala, bertemu dengan guru juga bisa mendapatkan banyak kusala. Tetapi kadang ya kita harus merenungkan di saat-saat tertentu, kadang walaupun itu bermanfaat, tapi bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Contohnya ketika di pagoda ataupun cetia itu sedang ada acara besar ya. Jadi kadang khususnya bagi para bhikkhu, para samana ya, ataupun para yogi, ketika kita pergi pada saat acara besar, kadang kita harus berdesak-desakan dengan orang lain, bersentuhan dengan lawan jenis, ataupun mungkin nanti berbicara sana sini. Jadi kadang mungkin walaupun itu secara umum bermanfaat, tapi itu bukan waktu yang tepat untuk kita pergi ke pagoda ataupun cetia. Begitu juga bertemu dengan guru kita ya. Jadi kadang mungkin di sekitar guru kita sedang banyak tamu, ya kadang itu bukan waktu yang sesuai bagi kita untuk mendekati guru kita dan bertanya kepada guru kita. Jadi ini adalah tahap kedua dari pelatihan Sati Sampajanya, yaitu merenungkan apakah hal yang akan kita lakukan itu sesuai atau tidak, pantas atau tidak. Next one is Gochara Sampajanya, understanding Gochara. Gochara is an object where you shall go. So, for example, for the bhikkhus, if you go this village for food,
every day, that village is also called Gochara. For the cows, so every day go and eat, and that field is also called Gochara. So Gochara is object or a kind of place where you usually go for the food. So this is called Gochara. Lalu tahap ketiga dari pelatihan Sati Sampajanya ini adalah Gocara Sampajanya ya, mengetahui yang namanya Gocara. Jadi arti dari Gocara ini adalah objek ataupun tempat di mana yang biasanya kita kunjungi atau biasanya kita datangi ya. Contohnya bagi seorang bikhu misalkan jika seorang bikhu itu selalu pergi ke desa A untuk pindah patah setiap hari, maka dikatakan desa A itu disebut juga sebagai gocara dari si bikhu tersebut. Ataupun bagi untuk seekor sapi, misalkan suatu padang rumput, tempat di mana sapi tersebut biasanya merumput, itu disebut gocara bagi si sapi tersebut ya. Jadi gocara adalah objek ataupun tempat di mana seseorang itu sering mengunjunginya. So to practice for this, after practicing in previous one, once you decided to go, so you should go with the meditation. So meditation is object. For example, if you want to go to Dryland, should I go to or not? Beneficial or not? Going to Dryland is beneficial. So yeah, go for health. You can also rest. So yeah, after deciding when you go, you use Gochara Sampajanya. You go with your meditation. If you are practicing Anapana, you should go with the Anapana. If you are practicing 32 body parts, you should go with the 32 body parts. So yeah, together with the object, you always do. So it is a Gochara Sampajanya. Jadi itu kan tadi tahap ketiga dari Sati Sampajanya ya, yaitu Gocara Sampajanya, selalu bersama dengan objek yang biasa kita ambil ataupun selalu pergi ke tempat yang biasanya kita pergi. Jadi maksudnya seperti apa? Cara berlatihnya bagaimana? Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu setelah merenungkan dua tahap sebelumnya dari Sampajanya, itu setelah kita memutuskan untuk melakukan hal tersebut, kita pergi ataupun melakukan hal tersebut dengan selalu bersama dengan objek meditasi kita ya. Jadi karena kita selalu bersama dengan objek meditasi, maka objek meditasi itu juga disebut sebagai gocara kita ya. Jadi contohnya ketika kita ingin pergi ke toilet ya, jadi kita merenungkan yang tahap pertama dulu, apakah pergi ke toilet itu bermanfaat untuk kita? Biasanya ya jawabannya iya gitu ya, karena kalau ditahan nanti juga bisa bermasalah bagi kesehatan. Lalu yang kedua, apakah sekarang waktu yang pantas untuk pergi ke toilet? Jadi misalkan adalah waktu yang pantas, ya setelah itu kita pergi ke toilet dengan selalu bersama dengan gocara kita, selalu bersama dengan objek meditasi kita. Misalkan kita berlatih anapana, ya kita berjalan ke toilet dengan selalu memperhatikan keluar masuknya nafas kita. Ataupun kalau kita sedang berlatih 32 bagian tubuh, ya kita berjalan ke toilet dengan selalu memperhatikan 32 bagian tubuh kita. So, for the bhikkhus, there is this practice mentioned in the commentary. So, early morning, you may get up. After that, you may do Chetiya water. You may do body tree water obligation, cleaning. After that, you may take shower. After that, you may sit. Like 2 or 3 changes your body, waiting in the time for the Painapada. Jadi di dalam kitab komentar ya, ini khususnya untuk para bikhu ya. Jadi dikatakan para bikhu itu dianjurkan ketika seorang bikhu itu bangun pagi. Setelah bangun pagi, dia diperbolehkan ataupun dianjurkan untuk melakukan beberapa kewajibannya ya. Yaitu misalkan kewajiban terhadap cetiya ataupun kewajiban terhadap
pohon bodhi ataupun kewajiban bersih-bersihnya, ya dia bisa lakukan itu. Lalu setelah melakukan salah satu ataupun beberapa dari kewajibannya itu, ya misalkan biku tersebut dianjurkan ya untuk mandi ya, untuk bersih-bersih. Lalu setelah itu dia boleh duduk selama beberapa saat ya, mungkin dengan mengganti 2 atau 3 kali posisi duduknya sambil menunggu waktunya pindah patah. So when you are in the time going to Vainapada, answer food, you get up with the meditation, you go to Chediya. So at the Chediya gate, if you are practicing Bodhanussati, you can go with the Bodhanussati. If you are practicing Anapana, you keep you leave Anapana, you drop Anapana at the gate of the pagoda. You should go with the Bodhanussati, recollection of a Buddha's quality. So you pay respect. After that, you get down. So at the gate, you should pick up your property, like your property Anapana. So after that, go Vainapada. So with the meditation, with the Anapana. Jadi contohnya ketika seorang bhikkhu itu bangun ya, dia hendaknya langsung mengambil selalu langsung bersama dengan objek meditasinya, yaitu Anapana misalkan ya. Lalu setelah bangun akan dianjurkan untuk melakukan salah satu kewajiban. Contohnya pergi ke pagoda ataupun cetiya ya. Jadi ketika sampai di pintu cetiya itu dia masih berjalan dengan objek meditasinya, yaitu Anapana. Tetapi ketika masuk pintu cetiya itu di dalam kitab komentar dianjurkan bahwa Anapananya itu hendaknya dia tinggalkan sementara, lalu dia mengganti objeknya menjadi objek Buddhanussati ya, perenungan terhadap kualitas Buddha selama di dalam cetiya tersebut, selama di dalam pagoda tersebut. Lalu setelah melakukan kewajibannya di dalam cetiya tersebut, ketika dia sudah keluar dari gerbang cetiya tersebut, dari pintu cetiya tersebut, hendaknya ya dia mengambil kembali barang objek yang ditinggalkannya itu, yaitu Anapana yang tadi dilakukan. Dia hendaknya ambil kembali Anapana tersebut dan berjalan menuju Pindapata dengan Anapana tersebut. Jadi selama dari bangun tidur sampai melakukan segala sesuatu sampai Pindapata, itu semua dilakukan selalu bersama dengan objek meditasinya. So how they are trying to increase their sati? So on the way, so some bhikkhus they mark in this way, from here to that tree, I will go with my object, Anapana. If he forgets in between, come back here, go again, like that. So if he is forgetful, he will not get answer food. So if you want to increase your sati, you may practice breakfast time or lunch time. You will have a more motivation. Nah, jadi di dalam kitab komentar tersebut dijelaskan bagaimana cara seseorang meningkatkan sati ataupun keelingannya ini ya. Jadi dikatakan khususnya ketika seorang itu pindapata, bhikkhu itu pindapata, dia kadang bisa melatih dengan cara seperti ini. Jadi ketika misalkan berjalan keluar dari gerbang wihara ya, lalu dia melihat di depan ada sebatang pohon, lalu dia menekadkan dalam hatinya dia bahwa dari gerbang ini sampai pohon tersebut saya akan selalu memperhatikan, saya akan selalu bersama dengan objek meditasi saya, misalkan Anapana. Nah, kalau di tengah-tengah sebelum dia mencapai pohon tersebut, dia lupa sama objeknya, dia hendaknya balik lagi ke gerbang, lalu mulai jalan lagi ke pohon tersebut sambil mengingat objek Anapananya ya. Jadi kalau misalkan dia lupa terus sama objek Anapananya ini, ya bisa-bisa dia seharian nggak dapat pindapata gitu, karena bolak-balik terus dari gerbang ke jalan ke tengah pohon lalu balik lagi karena lupa sama objek meditasinya. Jadi kata Sayadaw, ini bisa kalian coba sebenarnya ya, kalau Anda ingin melatih meningkatkan perhatian kalian, mungkin pas pindapata pagi atau siang, sehingga kalian punya motivasi untuk melatih Anapana ini, melatih sati kalian. So some bhikkhus
they go for Bainabada answer food with the groups. So they have an agreement. Yeah, if someone have a kilesa in the line, so need to stop. Admonish oneself not to have a kilesa, to stay with the object. If cannot, by stopping, standing, you sit down in front of line. So you admonish yourself. Now, about you, other people, other bhikkhus are knowing that you have a defilement. So give some pressure to stop the defilements, to stay in the object. So if he can admonish, he stand up, stay with the meditation, go again. They do in this way. It is their agreement. Ya, jadi dikatakan juga kalau misalkan seorang bhikkhu itu pergi pindapata secara berkelompok ya. Jadi cara melatih sati juga bisa, yaitu dengan kita memiliki persetujuan dulu dengan teman-teman kelompok kita ya. Jadi memiliki persetujuan bahwa kalau siapapun di antara kelompok tersebut memiliki ataupun melupakan objek meditasinya selama perjalanan pindapata, ataupun di pikirannya muncul kilesa dalam pikirannya selama pindapata, maka hendaknya orang tersebut berhenti berjalan. Jadi dia berdiri saja, lalu hendaknya dia berusaha untuk kembali ke objek meditasinya, ataupun dia berusaha untuk menasihati dirinya sendiri untuk terbebas dari kilesa tersebut. Kalau misalkan kilesa tersebut cukup kuat ya, cukup bandel dan tidak mau pergi-pergi, maka orang tersebut hendaknya dia duduk ya, dari posisi berdiri dia duduk di jalan selama perjalanan tersebut, dia berdiri, yang tadinya berdiri dia jadi duduk, lalu tetap berusaha untuk kembali ke objek ataupun melenyapkan kilesa yang muncul tersebut. Nah, jadi dengan seperti itu kita memiliki tekanan gitu. Karena apa? Karena orang lain mengetahui, yang grup teman-teman satu kelompok kita mengetahui bahwa orang ini sedang muncul kilesa dalam pikirannya ya. Orang ini melupakan objek meditasinya, dan orang lain juga jadi terhenti pindapatannya karena kita. Jadi pada saat itu kita jadi memiliki semangat untuk saya harus buru-buru menghilangkan kilesa ini. Kalau enggak nanti teman saya semua itu akan terganggu pindapatannya. Jadi ini adalah cara latihan yang juga dianjurkan di dalam kitab komentar. Some bhikkhus, when they go to Bainabada, not to talk, unnecessary speaking, so they put water into the mouth. So like that. So some they spread out at the gate of a city. So villagers sometimes they can count how many bhikkhus are coming into the village by seeing the water which is spread out. So some bhikkhus are not like that, still putting water until into the village. But when people ask it, how many bhikkhus in the monastery, what is the date? So Upasrade or not, at that time bhikkhu have a responsibility to say. So at that time they may swallow, they may spit out and give an answer. Also for the short talk, for the short talk for Anumodana, it is also allowed. So talking in Dhamma is related to meditation, not free from meditation. Because talking is, we have to talk a right view. All Dhammas are based on right view. So cause and effect connection, deciding good or bad, like that. Because of this, short Dhamma talks are allowed for the Anumodana. Ataupun cara berlatih lain ya, itu biasanya seorang bhikkhu itu ketika pindapata mereka
memasukkan air dalam mulutnya ya, tapi tidak mereka telan ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting selama mereka berjalan menuju desa ya. Jadi kadang penduduk desa kadang bisa mengetahui seberapa banyak bikhu yang datang untuk berpindah patah dari dari jumlah becekan air yang terlihat di gerbang desa ya. Jadi biasanya para bikhu itu pindah patah ke desa. Jadi sampai di gerbang desa, mereka menumpahkan mengeluarkan air yang ada di mulutnya itu di tanah di gerbang desa. Jadi dari jumlah becekan-becekan itu diketahui, oh ini ada 5 bikhu misalkan seperti itu. Nah, tapi ada juga beberapa bikhu yang membawa air tersebut masih sampai ke dalam desa gitu. Jadi airnya tetap masih di mulut mereka gitu ya. Jadi untuk menghindari pembicaraan yang tidak penting dengan para penduduk desa. Tetapi kalau penduduk desa bertanya hal-hal yang penting, ya misalkan Bante di Wihara Bante ada berapa orang, ataupun Bante kapan hari Uposatha di minggu ini dan sebagainya. Pada saat itu seorang bikhu diperbolehkan untuk menjawab ya, karena itu bukan merupakan hal yang tidak penting, itu merupakan hal yang diperbolehkan ataupun hal yang penting. Jadi para bikhu di saat itu hendaknya menelan air yang dia bawa di dalam mulutnya itu dan kemudian menjawab pertanyaan dari si umat tersebut. Ataupun ketika seorang umat itu meminta Bante untuk memberikan owada singkat ya, dhammatalk singkat, dhammatalk anumodana, pada saat itu ya si bikhu itu juga diperbolehkan untuk memberikan dhammatalk singkat tersebut. Ini bukan merupakan hal yang tidak penting ya. Jadi bikhu tersebut menelan air tersebut dan memberikan dhammatalk ya. Karena memberikan dhammatalk ini juga termasuk dalam perkembangan meditasi ya. Karena semua dhamma itu didasarkan oleh pandangan yang benar ya. Kadang kita membutuhkan penjelasan untuk bisa memiliki pandangan yang benar. Dengan seseorang mendengarkan dhammatalk, maka orang tersebut bisa memiliki pandangan yang benar. Jadi memberikan dhammatalk itu diperbolehkan ya, bukan merupakan suatu hal yang tidak penting. So even in Bainabada time, they trying to go with the meditation. They trying to remember. So come back also the same. After eating the whole day also, they stay with the meditation. So this kind of practice is called Gochara Sambhasenya, understanding object. Jadi dengan demikian seorang bikhu ataupun bikhu ataupun meditator, mereka berlatih dengan cara seperti ini. Dari bangun tidur sampai pergi pindah patah mencari makan, ini juga dilakukan dengan penuh perhatian, selalu bersama dengan objek meditasinya. Ketika kembali dari pindah patah, itu juga melatih dengan cara yang sama, selalu bersama dengan objek meditasinya. Ketika sampai di wihara lalu memakan makanan pindah patah, juga selalu bersama dengan objek meditasinya. Setelah makan, melanjutkan latihan sampai akhir hari, itu juga dilanjutkan selalu bersama dengan objek meditasinya. Ini disebut sebagai melatih Gochara Sampajanya yang tahap ketiga ini ya, yaitu selalu bersama dengan objek yang biasa didiaminya, yaitu adalah objek meditasinya. So some bhikkhus only going in time they can practice. In the time coming in back, they cannot practice. The reason is some young bhikkhus or samneras trying to welcome Mahathera. So because of welcoming, when coming back, so have to go together with the young bhikkhus or samneras. So because of this reason, they cannot practice in the time going back. Ya, jadi kadang ada beberapa bikhu yang bisa melatih Gochara Sampajanya ini hanya ketika mereka pergi pindah patah ya. Tetapi ketika kembali dari pindah patah, kadang mereka tidak bisa melatih Gochara Sampajanya ini. Kenapa? Karena kadang ketika kembali dari pindah patah, kadang seorang bikhu ini ada yang diberikan tugas untuk merawat bikhu-bikhu yang lebih muda ya, ataupun merawat samanera, menjaga samanera ataupun bikhu muda ini ya, disuruh oleh Mahateranya. Jadi pada saat itu ketika
ketika melakukan hal ini, kadang mereka tidak bisa untuk bersama dengan objek meditasi mereka. Some bhikkhus, they can only practice in the time coming and back. They cannot practice going in time. The reason is the hungry, being hungry. So because of no food in the early morning, so the digestive fire, some are so strong, so some are so weak. If it is strong, so if there is no food, it will burn stomach. So because of burning, so hungry, maybe painful, so going in time, they cannot practice. So when they reach in a village or in a house, there is this tradition, they may start to offer porridge to wait, main cook, main food. So serve with the porridge. So at that time, bhikkhu start to drink or start to eat porridge. Once you put a porridge, salt food, the fire start to release stomach, start to burn food. So at that time, discomfort slowly disappear. At that time, your meditation object start to appear. So it is a suitability. So because based on suitability, so some bhikkhus start to practice meditation. So in those time, there are many bhikkhus got attainment because of suitability. So meditator have to wait what time is suitable, what time has a suitability. So yeah, it is quite usual for the practitioners. Yeah, after if you eat soft food in the breakfast time, after eating, nutritions go to the body, so body get suitability. So concentration will be good. Sometimes because of some reason, if you need to wait after breakfast, you stay with the meditation, trying to do that. So as the teaching, so in those time, in those places, there are many bhikkhus, even say uncountable, so got attainment in those time. Jadi ada beberapa bhikkhu yang bisa berlatihnya dengan cara sebaliknya ya. Jadi ketika pergi Pindapata, mereka tidak bisa melatih Gocara Sampajanya ini. Tetapi ketika kembali dari Pindapata, mereka bisa berlatih Gocara Sampajanya ini. Kenapa seperti itu? Dikarenakan alasannya adalah kadang ada beberapa bhikkhu yang perasaannya itu terlalu lapar ya. Mereka sangat lapar sekali sehingga ketika pergi Pindapata, pikiran mereka tidak bisa mengamati objek meditasi mereka karena sangat lapar. Ya, jadi karena sangat lapar, api pencernaan mereka pun membakar perutnya mereka gitu. Jadi terasa perutnya sakit dan tidak nyaman sehingga sulit untuk memperhatikan objek meditasi mereka. Jadi setelah mendapatkan makanan Pindapata, setelah makan di desa misalkan ataupun di aula makan di desa, biasanya mereka ada kebiasaan untuk ditawarkan bubur terlebih dahulu ya. Jadi setelah para bhikkhu ini meminum ataupun memakan bubur yang dipersembahkan, barulah di situ api pencernaan mereka bisa membakar makanan ini sehingga tidak menimbulkan rasa sakit dalam perut mereka ya. Jadi setelah mendapatkan makanan, setelah menyantap makanan, barulah tubuh mereka terasa lebih nyaman ya, lebih nyaman sehingga pada saat itu tubuh mereka menjadi nyaman dan bisa digunakan untuk memperhatikan objek meditasi mereka ya. Objek meditasi mereka pun terlihat menjadi jelas dan ini merupakan kondisi yang sesuai untuk berlatih. Maka dari itu barulah mereka melanjutkan latihan objek meditasi mereka. Maka dari itu ketika kondisi ini sudah menjadi sesuai, banyak para bhikkhu yang bisa mendapatkan pencapaian kesucian di zaman tersebut ya. Dikarenakan mereka selalu bersama dengan objek meditasi mereka setelah mereka sudah mendapatkan
keadaan yang sesuai. Jadi Sayadaw juga mengatakan bahwa kadang kita harus bisa untuk menunggu ataupun mengetahui kondisi mana yang sesuai untuk kita berlatih. Kalau kondisi kita sudah sesuai, waktu yang kita punya juga sesuai, ketika kita berlatih, kita akan bisa mendapatkan hasil yang baik, kemajuan yang baik dalam meditasi kita. Contohnya ketika seorang itu setelah makan pagi ya, misalkan sebelum makan pagi mereka sangat lapar, lalu ketika makan pagi misalkan mereka makan makanan yang lunak-lunak, yang empuk-empuk ya, lalu setelah makan tersebut ya mereka baru mendapatkan nutrisi. Setelah mendapatkan nutrisi, badan mereka pun terasa menjadi nyaman dan ringan ya, dan bisa digunakan untuk berlatih meditasi. Konsentrasi mereka pun baik setelah makan pagi. Jadi di kondisi seperti itu barulah seseorang itu bisa berlatih untuk mencapai kemajuan dalam meditasi. Makanya dikatakan di zaman tersebut ya, di zaman yang di dalam kitab komentar tersebut, dikarenakan waktu dan kondisi yang sesuai, ada begitu banyak orang ataupun bhikkhu yang mencapai tingkat-tingkat kesucian. So yeah, some only can practice in a going in time, cannot practice in a time back. Some can only practice in a time back, cannot practice a going in time. Some bhikkhus going and coming and back, they don't practice. Even they don't think there is a meditation. So yeah, there are such kind of bhikkhus also. So they have 5 thorns in their mind. So doubt in the Buddha. Because one thing is, because of doubt also they don't practice. Because of not practicing properly, they have a doubt. If not practice, you will not have any improvement. If so, we have more doubt. So doubt in the Buddha, in the Dhamma, in the Sangha, in the Sila, in the practice training, also get angry with the fellow practitioners. So if you don't practice, you don't stay properly, those people are afraid, other people's accusation. Yeah. Other people may say about me like that. If some other people are talking, maybe they are saying about me like that. So they are not satisfied. So their mind is not peaceful. Because of not peaceful, may think this and that people. So about fellow practitioners, they may think this and that way. So also, if someone not practice, not stay properly in the bhikkhu life, their mind may not be peaceful. Or if not peaceful, usually those people's minds are not stable, not peaceful, not powerful, easy to get angry. So, anger for the fellow practitioners they may have. So these are 5 thorns in their mind. Doubt in the Buddha, Dhamma, Sangha and Sikha, get angry with the fellow practitioners. So, yeah, there are this kind of bhikkhus or practitioners. Ya, jadi seperti penjelasan tadi ya, jadi ada beberapa bhikkhu ataupun yogi yang hanya bisa melatih gocara sampajanya ini, meditasi ini hanya ketika pergi pindapata saja. Ada yang sebaliknya, yang hanya bisa melatihnya ketika kembali dari pindapata saja. Tetapi ada juga yang ketika pergi pindapata dan kembali dari pindapata tetap saja tidak melatih meditasi ya. Kadang mereka tidak mengetahui meditasi itu untuk apa sih, buat apa, ataupun cara melatih meditasi bagaimana, mereka tidak mengetahui. Jadi kadang ada juga bhikkhu yang seperti ini ya. Jadi di dalam ajaran kita itu dikatakan bahwa bhikkhu yang seperti ini itu dikatakan seperti memiliki ular piton di dalam pikiran mereka ya, karena mereka memiliki keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha maupun
dalam pelatihan yang mereka lakukan ini ya. Karena dengan didasari oleh keraguan-raguan, biasanya seseorang itu menjadi tidak berlatih, mereka tidak mau berlatih. Dan dikarenakan tidak berlatih, maka keraguan-raguan mereka akan menjadi bertambah parah, bertambah kuat ya, sehingga mereka makin tidak berlatih lagi. Jadi ini seperti lingkaran setan ya. Jadi ini khususnya adalah keraguan-raguan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, kepada latihan, dan juga adalah karena memiliki kemarahan terhadap sesama praktisi meditasi ya. Jadi kemarahan terhadap rekan sesama praktisi kita ini juga merupakan hal yang sangat mengganggu dalam latihan kita ya. Dikarenakan kita tidak berdiam dengan objek meditasi kita ataupun kita berperilaku secara tidak pantas, maka kadang orang lain akan bisa mencela kita, mencela perilaku kita. Kenapa orang ini berperilaku seperti ini dan itu? Nah, karena perilaku kita itu dicela oleh orang-orang sekitar kita, maka kadang pikiran kita itu akan menjadi tidak nyaman, tidak tenang, tidak damai. Lalu karena kita selalu dicela seperti itu, kita pun jadi selalu takut dengan omongan orang lain. Kita berpikir bahwa oh nanti dia akan ngomongin saya ini, ngomongin saya itu gitu. Jadi dan juga dikarenakan tidak damai, tidak tenang seperti itu, dia akan menjadi mudah untuk marah terhadap orang lain. Nah, ini adalah hal yang akan bisa mengganggu latihan kita. Maka dari itu, hendaknya kita selalu berdiam dengan kondisi dengan pantas, berdiam dengan pantas, perilaku kita sepantas mungkin agar orang lain pun tidak terganggu dengan kita, sehingga kita tidak perlu marah-marah kepada orang lain. Kurang lebih ini yang tadi dijelaskan oleh Sayadaw. Some bhikkhus can practice in both time, going and coming back. So this kind of practicing is called Gata Vicca Gatika Vada, the obligation going and coming back. So every bodhisattva, so in a bodhisattva's life, they have been practice this kind of vada. Every Vijjhaka Buddha, in a Vijjhaka Buddha bodhisattva time, they have been practiced this kind of practicing Gata Vicca Gatika Vada as a ordained life. So because of this, so there are two types of bhasa. Without listening teachers' teaching, they can have attainment. One is a Buddha, one is a Vijjhaka Buddha. Ya, jadi ada juga jenis orang yang ketika pergi Pindapata dan kembali dari Pindapata, mereka tetap bersama dengan objek meditasinya mereka dengan Gocara Sampajanya ini ya. Ini sebenarnya kewajiban ini disebut sebagai Gata Paca Gatika Wata ya, kewajiban untuk selalu bersama dengan objek meditasi ketika pergi maupun kembali dari Pindapata. Biasanya saya sudah mengatakan bahwa setiap bodhisatta ya, setiap calon Sammasambuddha ataupun setiap calon Pacceka Buddha, mereka selalu melatih kewajiban ini, selalu melatih praktek ini ketika mereka itu di suatu kehidupannya mereka berlatih di bawah Sammasambuddha yang lain ya, ketika mereka ditahbis menjadi seorang bhikkhu dan sebagainya. Jadi dua jenis makhluk ini, yaitu adalah seorang calon Sammasambuddha dan seorang calon Pacceka Buddha, ini adalah dua jenis makhluk yang bisa mencapai tingkat kesucian, menembus magga dan phala tanpa ajaran dari guru lain. About this, it is also called Bhava Yoga, early practice. So there is Bhava Yoga Sutta, I think. If someone practice in this way, so practicing in both time, going and coming back, until Sankarupaka Jnana, so they can get attainment. So in the first age, like another 33, in the second age, another 66, in the third age means in the near death, they can have attainment. If cannot,
in the next life they were reborn in the Deva realm. So in the Deva realm, if they change another life, at least they need to listen other Devas teaching or powerful bhikkhus teaching who can go to the Deva realm, or sometimes they come back to the Buddha, listen to Buddha's teaching. So in this way, then they only need to listen a short teaching. Those Dhamma he has practiced in the past appear quickly. Because so human to Deva lives, Devas are mostly spontaneous being. No need to stay in the mother womb like 10 months. Only lowest Deva have, some Deva need to stay in the mother womb. From the 2nd to 6th, so all are spontaneous. So just dying here, reborn there. So they are very knowledgeable. The body is become very healthy. So they have practiced diligently. So because of this, with a short talk, they can have attainment because of early practice. Kata Pecha Katika Wada or Boba Yoga. Jadi latihan semacam ini kadang juga disebut sebagai puba yoga ya. Puba yoga artinya adalah latihan sebelumnya ya. Saya mengatakan kemungkinan ada, kalau tidak salah ada satu sutta namanya puba yoga sutta ya. Jadi yang membahas tentang seseorang yang sudah melatih pelatihan sila samadhipanya ini sampai sankhara upekkhañana ya di kehidupan sebelumnya ya. Jadi ataupun mereka melatih gata pacha gatika wata ini di kehidupan sebelumnya ya. Jadi kalau mereka sudah melatih latihan ini misalkan di kehidupan ini, jadi mereka akan bisa untuk mencapai pencapaian di awal dari kehidupan ini. Kalau mereka sudah memiliki melatih latihan ini di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini mereka akan bisa mencapai kesucian itu di awal kehidupan mereka ketika mungkin mereka masih muda ya, di bawah 30 tahun dan sebagainya. Kalaupun tidak bisa, kalaupun bukan di awal kehidupan mereka akan bisa mencapai kesucian di tengah kedua dari kehidupan mereka, mungkin sekitar umur 30 sampai 60-an itu mereka akan bisa mencapai kesucian. Kalau tidak bisa, mereka akan bisa mencapai kesucian sebelum mereka meninggal di kehidupan ini ya, dikarenakan praktek yang mereka sudah latih di kehidupan sebelumnya. Kalaupun di kehidupan ini mendekati kematian mereka belum mencapai tingkat kesucian, maka dari kehidupan ini mereka akan terlahir kembali di alam dewa ya. Dan ketika terlahir di alam dewa, mereka akan bisa dengan cepat mendengarkan dhamma yang diajarkan oleh dewa lain, ataupun seorang bhikkhu yang memiliki kemampuan batin, ataupun kalau masih ada Buddha ya, mereka akan turun ke alam manusia untuk mendengarkan dhamma dari Buddha, ataupun ya mendengarkan ajaran singkat apapun, dan mereka itu akan bisa pengetahuan vipassana mereka yang lampau itu akan bisa muncul kembali dengan cepat ya. Karena saya sudah mengatakan bahwa biasanya kebanyakan dewa itu lahirnya secara spontan ya. Hanya beberapa dewa-dewa yang tingkat rendah yang ada mereka itu beberapa yang lahirnya itu juga masih dari rahim ya. Tapi biasanya dewa yang dari tingkat 2 sampai tingkat 6 mereka itu semuanya sudah lahirnya itu secara spontan ya. Dan kebanyakan dewa ya mereka memiliki intelijensi yang tinggi, mereka memiliki badan yang sehat, dan juga sehingga mereka bisa berlatih dengan cepat untuk mencapai pencapaian kesucian. So if they cannot have attainment, they can be Vichika Buddha, or they can be chief disciple like Vanisari Buddha Moggallana, or they can be Khepa Benya, quick knower or quick learner, like a Bahiya. So Bahiya Bande is previously they have 5 bhikkhus in the previous Buddha time. They have 5 bhikkhus. They got Samvega by seeing other people's evil deeds. So
at the later part of the Buddha's dispensation, many people are doing evil, so they got a samvega. They climbed to the cliff mountain with the ladder, with the staircase. After arriving mountain, so they throw the ladder, staircase. So they put a condition: do or die. You will get attainment, or will you die? So they practice. I think after 5 days, the most senior bhikkhu got arahantship. So at that time he tried to support with the food, but the other Bhante didn't accept. We don't have this agreement to accept others' donation. So let it be according to our Upanishad, our Punya. So after some 3 days later, after 5 days, second senior Bhante got a Nagami. So also he has a Sakya power, can help them, but the other 3 Bhante didn't accept. So the other 3 Bhante passed away as an ordinary. So reborn in the world realm. In the Buddha time, they reborn as a human. In our Buddha time, so those are Bahiya. One is Bahiya. Another is Bokkusati King. Another one is Bhante Kumara Kassapa. So all them, so they can learn very quickly because of previous practice. So yeah, it is the way to learn quickly. If someone wishes to get attainment quickly, so you need to fulfill this kind of Bhava Yoga early practice. Kata Becha Katika Vata. The obligation going and coming back. Ya, jadi seorang bisa mencapai seperti itu ya, seperti alam dewa yang tadi, dan bisa muncul pengetahuannya dengan cepat ya, dikarenakan puba yoga ataupun latihan yang sudah mereka lakukan di kehidupan lampau ya, seperti melatih yang tadi Gata Paca Gatika Wata ini selalu mengamati objek meditasi ketika sedang berjalan ataupun pulang dari Pindapata ya. Kalau di kehidupan sebagai dewa itu mereka belum juga mencapai pencapaian, maka mereka akan bisa untuk menjadi seorang Paceka Buddha, ataupun mereka akan bisa menjadi murid besar dari seorang Buddha ya, seperti Bhante Sariputta ataupun Bhante Mahamoggallana, ataupun mereka akan bisa menjadi seorang yang disebut sebagai Khipa-bhinya ya. Khipa-bhinya ini artinya adalah orang yang dengan cepat mencapai kesucian ya. Contohnya adalah Bhante Bahiya ya. Jadi di zaman Buddha sebelumnya, Bhante Bahiya ini dikatakan terlahir sebagai seorang manusia juga ya di zaman Buddha sebelumnya, dan beliau menjadi seorang bhikkhu ya, menjadi seorang petapa, seorang bhikkhu di bawah Buddha sebelumnya bersama dengan 4 orang temannya ya. Jadi total ada 5 bhikkhu ya. Mereka ini mendapatkan samvega, merasa terdesak, merasa ingin dan harus berlatih dhamma setelah melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di zaman tersebut. Jadi untuk latihan mereka memutuskan untuk berlima. Mereka pergi ke atas gunung menggunakan mungkin memanjat tali ataupun memanjat tangga ya. Lalu setelah itu mereka ketika sampai di puncak gunung, mereka membuang ataupun memotong tali ataupun tangga ya, yang membawa mereka naik tersebut, sehingga mereka tidak punya pilihan untuk turun lagi. Jadi mereka itu pilihannya antara mencapai tingkat kesucian atau meninggal di tempat itu ya. Nah, jadi dikatakan setelah 5 hari mereka berlatih seperti itu, ada seorang bhikkhu yang paling seniornya mencapai tingkat kesucian arahat.
Nah, si biku ini setelah mencapai arahat berusaha untuk memberikan makanan kepada 4 temannya ini, tetapi 4 temannya ini tidak bersedia menerima makanan dari biku ini karena mereka berpikir bahwa kita di awal tidak ada perjanjian seperti ini, biarkan saja, kalau memang harus mati ya mati, semua tergantung dari kebajikan yang kita miliki gitu. Jadi akhirnya sudah, mereka lanjut latihan, dan beberapa hari kemudian ada seorang biku juga yang kedua senior mendapatkan tingkat kesucian anagami ya, dan juga memiliki berbagai kesaktian. Sama biku ini juga berusaha untuk membantu teman-temannya ini dengan menyokong makanan dan sebagainya dengan kesaktiannya, tetapi 3 orang yang sisanya ini juga tidak mau menerima dana tersebut karena tidak ada perjanjian di awal gitu ya. Jadi dikatakan setelah berapa hari ya 3 orang sisanya itu belum mencapai tingkat kesucian apa-apa ya. Akhirnya mereka meninggal dan terlahir ulang di alam dewa. Lalu kemudian ketika di zaman Buddha Gautama kita, 3 dewa ini mereka itu terlahir ulang sebagai manusia ya. Yang satu sebagai Bante Bahia, yang kedua sebagai Raja Pukusati, yang ketiga sebagai Kumara Kasapa ya. Jadi 3 orang ini mereka itu memiliki intelijensi ataupun pikiran yang sangat cepat ya, yang sangat kuat, sehingga dengan mendengarkan sedikit dhamma saja mereka sudah bisa mengerti dhamma tersebut ya. Ini dikarenakan latihan yang mereka lakukan di kehidupan sebelumnya ya, di kehidupan sebagai biku yang sebelumnya, ataupun dengan melatih gata pacha gatika wata ini ya, selalu bersama dengan objek meditasi mereka ketika pergi ataupun ketika pulang dari Pindapata. Jadi kalau kalian ingin cepat mencapai kesucian ya, Anda juga harus mengumpulkan latihan-latihan, menjalankan latihan-latihan, contohnya latihan Gata Pacha Gatika Wata ini. So it is the way to increase their mindfulness traditionally. So this kind of samsenya is called Gochara samsenya. So always staying with the meditation object, although you are going, standing, lying down or walking. So not allow the mind to be forgetful, always trying to stay with the meditation. Jadi ini adalah cara untuk meningkatkan keelingan kita ya, kewaspadaan kita yang diturunkan secara turun-menurun ya, secara tradisional, secara umumnya diturunkan caranya seperti itu, untuk selalu mengingat dan bersama dengan objek meditasi kita ketika melakukan apapun, entah kita sedang berjalan, berdiri, duduk maupun berbaring, selalu mengingat objek meditasi kita, tidak membiarkan pikiran kita lari ke sana ke sini dan melupakan objek meditasi kita. Okay, we will stop here. Maybe you have a question you may ask. Ya, bagi yang mau tanya silahkan tanya ya. Jadi Undami Bante, so I would like to ask regarding this sati in the connection with the Bodhipakkhya Dhamma. Just in the beginning, Bante explained about that. So what I want to know is sometimes sati become the bala, sometimes become the indriya, sometimes become the bojjhanga, and sometimes become the maganga, right? So I want to know, when does sati become bala but not become indriya, or they reverse? And also, when does it become the bojjhanga but not become the maganga? And is sati is the cause or the effect of satipatthana practice, Bante? Sati and the last one. Sati, is it the cause or the effect, the result of satipatthana practice?
Yeah, for the first question. So yeah, sati can work as a bala. So yeah, why you can stay with the object because of bhava or sati. So if so, sati is a bhava. At the same time, sati is controlling your mind to stay in the object, so become indriya, like that. So in the same way, enlightenment factor, if you have a sati, in this stage you know anapana like that, but gradually you may practice samatha, vipassana, later will have attainment magga-phala. So become enlightenment factor. Also, as long as you are remembering this object, it becomes the path to go to human and deva life before jhana, to go to Brahma life in the jhana. So if you practice vipassana, it is to go to magga-phala nibbana. So sati at the same time can function as a power, controlling faculty, enlightenment factor, as a path, like that. Very good. The last part, Sedo. Is sati the cause or the effect of satipatthana? Later. Okay. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Jody ya adalah berkenaan dengan sati ya. Jadi tadi saya sudah membahas sati sebagai bagian dari Bodhipakkhya Dhamma 37, Bodhipakkhya Dhamma 37, sayap-sayap pencerahan ya. Jadi sati termasuk ke dalam bala di dalam pancabala, di dalam panca indriya, di dalam 7 bojjhanga dan salah satu dari 8 jalan mulia ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah mungkin ataupun di kondisi seperti apa sati itu dikatakan sebagai bala ataupun kekuatan, tapi tidak dikatakan sebagai indriya ataupun daya pengendali, ataupun sebaliknya, ataupun di kondisi seperti apa sati itu berfungsi sebagai bojjhanga, sebagai faktor pencerahan, tetapi tidak berfungsi sebagai jalan untuk mencapai pencerahan dan sebaliknya ya. Jadi jawaban dari saya adalah ya sati memang fungsinya berbagai macam ya, tetapi kalau misalkan sati itu digunakan sebagai kekuatan untuk mengetahui objeknya ya, untuk bersama dengan objeknya, maka itu pada saat itu sati berfungsi sebagai kekuatan, sebagai bala, sebagai sati bala ya. Nah, tetapi kalau misalkan sati keelingan itu kita gunakan sebagai alat untuk mengendalikan pikiran kita, itu berarti pada saat itu sati itu berfungsi sebagai daya pengendali ataupun indriya ya, sati indriya. Begitu juga ketika sati itu di awal latihan kita gunakan sebagai untuk mengetahui objek meditasi kita, misalkan anapana. Tetapi nanti seiring berjalannya waktu, anapana ini akan membawa kita menuju magga dan phala ya. Sati juga diperlukan ketika kita ingin mencapai magga dan phala. Jadi pada saat itu sati berfungsi sebagai salah satu dari bojjhanga, sebagai faktor untuk mencapai pencerahan. Nah, kalau misalkan di dalam jalan mulia berunsur 8, sati juga bisa dikatakan sebagai jalan untuk mencapai hal-hal tertentu ya. Dengan kita selalu mengingat objek meditasi kita, maka perbuatan tersebut bisa membawa kita ke berbagai tempat. Misalkan perbuatan tersebut bisa membawa kita ke alam dewa, sebagai jalan menuju alam dewa, sebagai jalan menuju alam Brahma, sebagai jalan menuju pencapaian jhana, magga maupun phala ya. Jadi di situ sati berfungsi sebagai salah satu dari jalan mulia berunsur 8, karena seolah-olah sati itu menjadi jalan untuk kita mencapai sesuatu. For the next question, so you are asking about the Satipatthana. Just you need to understand about the Satipatthana practice. So, four Satipatthanas are four objects of sati. So, if you are paying attention rupa, anapana also grupa rupa. So, if you are practicing on a rupa,
it is called Kaya Nupassana. Rupa is an object. In your mental factor, there is a Sati. Sati is a mental factor who are taking a Rupa as an object, which is taking a Rupa as an object. So, if you are focusing on feeling, yeah, this is a feeling like that. So, feeling is the object of Sati. Feeling is the object. Sati is you are Vipassana mental factor, one of a mental factor. So sometimes you may practice on a Chaita. Yeah, Chaita, this is a greed mind, or this is an anger mind, like that. If so, Chaita is an object, Sati is you are Vipassana mental factor. So for the other factors, it is called Dhamma Nupassana. Dhamma. So what left is Sanya and Sankhara. Sanya is 1, Sankhara is 50. Those 51 factors are called Dhamma. So if you practice on those 51 factors, those 51 factors are called Dhamma, object of your Sati, like that. So Sati is you are Vipassana mental factor, four object, like Kaya, Vedana, Chaita, Dhamma object. Okay, cause if you want to this, which is a cause, which is the effect, if you want to decide, so there's 4 dhammas are object of Sati. So as a object, according to Padhana, it is Aramana Pachayo, supporting as a object. So for cause, Sati is the effect. Ya, jadi pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua adalah tentang apakah di dalam Satipatthana, dalam pelatihan 4 Satipatthana, apakah Sati itu merupakan sebab atau akibat dari Satipatthana, dari praktek Satipatthana ini ya. Jadi saya mengatakan di dalam 4 Satipatthana, 4 Satipatthana ini merupakan 4 objek dari Sati ataupun dari kewaspadaan kita ya. Contohnya ketika kita berlatih Kaya Nupassana, perenungan terhadap objek materi ataupun tubuh ataupun objek jasmani, ini kita menggunakan rupa sebagai objeknya ya. Misalkan kita berlatih Anapana, ini rupa Anapana juga merupakan objek Kaya Nupassana, objek rupa ya, yang kita perhatikan dengan Sati, dengan perhatian, dengan keelingan ya. Jadi di sini rupa sebagai objeknya, Sati sebagai cetasika, sebagai faktor mental yang kita gunakan untuk mengetahui objek tersebut, untuk merenungkan objek tersebut ya. Jadi Sati mengambil rupa sebagai objek. Begitu juga ketika kita melatih Vedana Nupassana ataupun Citta Nupassana ataupun Dhamma Nupassana, kita menggunakan Sati sebagai cetasika, sebagai faktor mentalnya, yang mengambil objeknya adalah Vedana ataupun Citta ataupun Dhamma ya. Jadi di dalam Dhamma Nupassana kita akan merenungkan 52 faktor mental ya. Jadi ada sanya dan sankhara ya. Sanya dan sankhara, satu sanya dan 51 faktor mental lainnya yang disebut sebagai sankhara. Ini semua 51 faktor ini disebut sebagai Dhamma ya, yang kita ambil sebagai objek dari Sati ini ketika kita melatih Dhamma Nupassana Satipatthana ya. Jadi Sati adalah faktor mental yang muncul ketika kita berlatih Vipassana, yang kita gunakan ketika kita berlatih Vipassana dengan mengambil objeknya, yaitu adalah salah satu dari 4 Satipatthana ini, entah itu rupa, Vedana, Citta maupun Dhamma. Jadi kalau Anda ingin membedakan yang mana yang sebab, yang mana yang akibat, mungkin kita bisa katakan bahwa 4 objek ini, 4 Satipatthana ini sebagai sebabnya ya. Kalau di dalam Patthana itu kita kelompokkan sebagai aramana pacayo ya, kondisi penyebab yang disebabkan oleh objek ya, oleh objeknya. Jadi 4 Satipatthana ini sebagai objek, sebagai pacayonya, aramana pacayo, sementara efeknya adalah munculnya Sati ya, yang merenungkan objek tersebut. So, Sayadaw, can the Sati become Bala but not become Indriya in the same time? Can Sati only become Bala but not become Indriya? Generally
it can be Indriya lah, the same time. Same time. The same time it will be all if you are practicing samatha and vipassana. Oh, okay. Mm-mm. Sadhu. Anumodami saya tahu. Ya, jadi secara singkat ya, sati itu ya biasanya menjadi semuanya pada waktu yang sama ketika kita berlatih meditasi. Dia bisa menjadi balas, menjadi kekuatan, menjadi indriya juga sebagai daya pengendali, menjadi bojjhanga juga, menjadi magangga juga. Jadi bisa menjadi semuanya dalam waktu yang bersamaan. Ini secara umum seperti ini. Madami, saya tahu. Bante Adi mungkin bisa bantu ditanyakan Bante. Ini pertanyaan mengenai 7 faktor pencerahan yang menjadi obat pada saat Sang Bhagawa juga sakit, terus juga Mahamoggallana, terus juga kalau nggak salah Kasapa ya. Nah itu setelah melafalkan ini para Arya ini sudah bisa sembuh. Ini faktornya datang dari mana obatnya itu, artinya sehingga dia bisa menjadi sembuh ya tanpa obat begitu ya. Mungkin itu Bante bisa mungkin ditanyakan. Makasih Bante. Yeah, so his question is about the 7 bojjhanga, Sedo. So in the Gilana Sutta, the Buddha, Bante Mahakassapa and Bante Mahamoggallana was sick, and listening to this 7 bojjhanga, they recover from this sickness. So how does this mechanism work? Why they listen only this sutta and they recover? How do they recover without medicine? So have a commentary's explanation. So actually they are Arahants. They are Arahants. They have been practiced samatha and vipassana. They have been practiced 7 bojjhanga. So in a bojjhanga, so you have a balancing way. So balancing in practice, like 3 are active factors, the other 3 are quiet factors. Sati is in the middle, always needed. So if you can keep your mind so in a balancing way, so yeah, mind conditions can be very good. So some meditators, at least they may be able to guess. Once their minds are balancing, everything become okay, like that. Even the body will be straight. Some people even they may hear sounds, some changes in the body. Even winds, they change in a good way. So no uncomfortable in the body. So it is because of mind. So doing that, how to balance. So once the mind is balanced, so mind is very good. So one of the cause of arupa is mind. So if the mind is good, mind-born materialities are very good in the body. So meditator can feel. So if the mind-born materialities are good, so the other can support the other materialities. So in this way, they can recover. So during meditation, meditator, so many meditators can notice that this is just like non-ideal meditators, just gaining jhana or vipassana. So they are arahantas. For them, what happen, those things are very powerfully. Just other people give notice. Give notice to practice in this way. Jelas, ya. Jadi penjelasan dari saya ya, kenapa 3
makhluk agung ini ya bisa sembuh dari penyakitnya setelah mendengarkan 7 faktor pencerahan ini adalah salah satu alasannya adalah yang pertama karena mereka sudah mencapai tingkat kesucian arahat ya, karena mereka sudah selesai melatih, sudah pernah melatih samatha vipassana, sudah juga pernah melatih 7 bojjhanga ini. Jadi mereka sudah bisa yang namanya menyeimbangkan 7 faktor pencerahan ini. Seperti kita tahu di dalam 7 faktor pencerahan itu ada 3 faktor yang cenderung disebut faktor yang aktif, 3 faktor lainnya disebut sebagai faktor yang cenderung pasif, sementara 1 itu adalah faktor pengendalinya, yaitu adalah sati ya. Dia berada di tengah-tengah sebagai pengendali, sebagai penyeimbang dari 6 faktor lainnya ini. Ketika seseorang itu 7 faktor ini seimbang di dalam batinnya, maka seluruh kondisi badannya itu juga akan menjadi nyaman dan tenang ya, pikirannya menjadi nyaman dan tenang sehingga badannya pun menjadi nyaman dan tenang. Sebagai perumpamaan bahkan bagi seorang meditator yang di awal-awal ya, mungkin mereka mencapai jhana dan sebagainya, ataupun meditator yang ketika menemukan kondisi yang tepat, pikiran mereka seimbang, mereka bisa merasakan perubahan-perubahan tertentu dalam tubuhnya. Misalkan badannya otomatis menjadi tegak, ya, badan sakit-sakit di badan terasa tidak berasa dan sebagainya, ataupun kadang gerakan angin di dalam tubuhnya juga berasa berubah, ada perubahan di dalam tubuhnya ini ketika kondisi pikiran mereka itu cenderung stabil ya. Dan juga kita mengetahui bahwa ada yang disebut sebagai cita jarupa ya, bahwa pikiran itu bisa memproduksi materi di dalam fisik kita ini. Jadi ketika pikiran kita ini baik, pikiran kita ini superior, maka rupa yang dihasilkan oleh pikiran ini juga merupakan rupa yang superior, rupa yang bagus ya. Maka dari itu, dari rupa yang superior ini juga bisa mempengaruhi rupa-rupa yang lainnya, materi-materi yang lainnya yang ada di tubuh kita, sehingga dia bisa mempengaruhi kesehatan maupun penyakit di tubuh kita ya. Makanya seorang itu bisa sembuh ketika mendengarkan ataupun merenungkan 7 faktor pencerahan ini. Tetapi perumpamaan ini hanyalah cerita dari meditator yang biasa gitu. Mungkin yang baru mencapai nimitta ataupun baru mencapai jhana dan sebagainya. Jadi mereka pun bisa merasakan perubahan di dalam tubuhnya ketika mereka itu 7 faktor ini seimbang di dalam pikiran mereka. Apalagi maksudnya kita tidak usah ngomong bagaimana kalau seorang arahat yang mendengarkan 7 faktor pencerahan ini, ataupun seorang arahat yang melatih 7 faktor pencerahan ini. Jadi tentunya seorang arahat mereka jauh lebih ahli di dalam menyeimbangkan 7 faktor ini, sehingga tiga arahat besar yang mendengarkan Gilana Sutta ini, ketika mendengarkan ulang cara melatih 7 faktor pencerahan ini, mereka bisa langsung menyeimbangkan 7 faktor pencerahan mereka dan membuat tubuh mereka menjadi nyaman ya. Jadi seolah-olah penyakit mereka pada saat itu pun langsung hilang. Even some meditators here, so they can know, they can do how to get pain. Also they can do how to be comfortable. Ya, kata Sayadaw, bahkan meditator di sini juga maksudnya mereka ada yang tahu bagaimana cara mana yang bisa memunculkan rasa sakit di badan mereka, dan cara mana yang membuat badan mereka itu terasa nyaman. Okay. So we should stop. Thank you, Sayadaw. Okay. Thank you, Bante. One do sharing merit. Idam me punyam nibbanasa pachayo hodu mama punya bhagam sabha sadanam pajemi desabe me sama punya bhagam labantu sadhu sadhu sadhu.